Tata cara mengajukan SPPL melalui Jakevo. Yang pertama, masuk ke laman jakevo.jakarta.go.id, kemudian login dengan akun yang telah didaftarkan. Yang kedua, halo, selamat datang kembali di HVO Project Channel yang akan membahas seputar perizinan dan tata cara mengajukan perizinan melalui daring. Sesuai request dari subscriber kita bernama Fadlansyah, di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Sebelum lanjut ke pembahasan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Apa sih SPPL itu? SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan merupakan salah satu izin lingkungan yang wajib dibuat oleh pelaku usaha yang memiliki besaran kriteria di bawah UKL-UPL dan AMDAL. Untuk menentukan apakah usaha atau kegiatan Anda dikategorikan menjadi SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, dapat menuju kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dokumen SPPL disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran 5. Jika UKL-UPL dan AMDAL perlu kajian metode dari konsultan AMDAL, maka untuk SPPL hanya berupa surat pernyataan dari pelaku usaha atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup. Untuk mengetahui apakah usaha Anda masuk dalam kategori SPPL, di Provinsi DKI Jakarta telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2333 Tahun 2002 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari pembuatan SPPL adalah untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran atau kerusakan akibat usaha atau kegiatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan atau usaha dalam proses pembangunannya tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, SPPL inilah yang menjadi salah satu instrumen dalam mengelola lingkungan hidup yang paling kecil tingkatannya dibandingkan UKL-UPL, AMDAL, audit lingkungan, dan sebagainya. Sebelum mengajukan dokumen SPPL ke PTSP Kecamatan melalui laman jakevo.jakarta.go.id, maka perlu melampirkan dokumen. Jika pemohon adalah perorangan, maka wajib melampirkan identitas pemohon seperti KTP dan NPWP. Yang kedua, surat kuasa. Yang ketiga, MOU jika ada kerjasama dengan pihak kedua dan pihak ketiga. Yang keempat, surat pernyataan bermaterai 6.000 dari pemilik yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, bukti kepemilikan tanah. Jika milik pribadi, maka lampirkan sertifikat tanah atau akte waris atau akte hibah atau akta jual beli. Yang kedua, jika tanah atau bangunan disewa, maka perlu melampirkan perjanjian sewa menyewa. Yang kedua, surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan, dan KTP pemilik tanah atau bangunan. Dan yang keenam, proposal teknis yang dilengkapi dengan 1. Dokumen SPPL sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran 5 dengan kop surat yang ditandatangani direksi dan dibubuhi stempel perusahaan. Yang kedua, peta titik lokasi. Yang ketiga, data umum perusahaan. Yang keempat, identitas pemilik. Yang kelima, keterangan mengenai kegiatan usaha. Yang keenam, keterangan mengenai dampak lingkungan yang terjadi. Yang ketujuh, keterangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Untuk badan hukum atau badan usaha yang perlu dilampirkan adalah yang pertama, identitas pemilik atau penanggung jawab berupa KTP dan NPWP. Yang kedua, surat kuasa. Yang ketiga, akta pendirian dan perubahan. Yang keempat, SK pengesahan pendirian dan perubahan. Yang kelima, NPWP perusahaan. Yang keenam, MOU jika ada kerjasama dengan pihak kedua dan pihak ketiga. Yang ketujuh, surat pernyataan materai 6.000 dari pemilik yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang ke-8, bukti kepemilikan tanah. Jika milik pribadi, maka lampirkan sertifikat tanah atau akta waris atau akta hibah atau akta jual beli.
Jika tanah atau bangunan disewa, maka lampirkan perjanjian sewa menyewa. Yang kedua, surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan dan KTP pemilik tanah dan bangunan. Yang kesembilan, proposal teknis yang dilengkapi dengan yang pertama, dokumen SPPL sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 lampiran 5 dengan kop surat yang ditandatangani direksi dan dibubuhi stempel perusahaan. Yang kedua, peta titik lokasi. Yang ketiga, data umum perusahaan. Yang keempat, identitas pemilik. Yang kelima, keterangan mengenai kegiatan usaha. Yang keenam, keterangan mengenai dampak lingkungan yang terjadi. Dan yang ketujuh, keterangan mengenai pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan. Tata cara mengajukan SPPL melalui Jakevo. Yang pertama, masuk ke laman jakevo.jakarta.go.id, kemudian login dengan akun yang telah didaftarkan. Yang kedua, pada tampilan dashboard, pilih buat permohonan baru di pojok kanan atas. Kemudian halaman akan dialihkan ke menu pemilihan izin, kemudian klik pilih izin, lalu ketik keyword surat pernyataan pengelolaan lingkungan, kemudian klik berikutnya. Yang ketiga, kemudian pilih tipe perizinan baik perorangan atau perusahaan, lalu masukkan titik lokasi pengajuan SPPL sesuai dengan lokasi usaha Anda. Yang keempat, pastikan sebelum Anda memasukkan titik lokasi usaha yang akan Anda ajukan dalam pengurusan SPPL, zonasi dari titik lokasi usaha Anda diizinkan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, kemudian klik buat permohonan. Yang kelima, isikan data identitas penanggung jawab dan identitas badan usaha apabila pengajuan berbentuk badan usaha. Yang keenam, lalu upload semua berkas yang dibutuhkan dari berangkas berkas Anda. Yang ketujuh, setelah semua berkas diupload, pilih submit, dan apabila semua berkas telah dirasa sudah sesuai dengan kelengkapan, kemudian klik ajukan permohonan. Permohonan Anda sudah diajukan dan menunggu verifikasi. Dan jangan lupa, cek selalu akun Jakevo Anda untuk mengetahui progres permohonan yang telah Anda ajukan. Demikian pembahasan kami mengenai SPPL. Jika ada pertanyaan seputar SPPL dan saran untuk perizinan apa yang ingin dibahas, silakan komen di kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton channel kami. Apabila bermanfaat, silakan share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sampai jumpa!